101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat siang Smart Listener. Apa kabar Anda siang hari ini? Bagaimana kondisi arus lalu lintas di sekitar tempat tinggal Anda atau di sekitar kantor Anda? Semoga lancar ya, karena perlu kami informasikan juga Smart Listener, tentunya selama perhelatan F8 digelar ya, selama 5 hari, tepatnya dimulai dari hari Rabu kemarin di tanggal 7 September hingga hari Minggu ya, itu di tanggal 11 September 2022. Tentunya untuk Anda yang berkendara itu Anda agak sedikit melambat ya, untuk kendaraan Anda tentu agak sedikit melambat ya, karena ini banyak perhelatan ataupun acara kegiatan yang dilaksanakan apalagi di seputar Anjungan Pantai Losari Makassar. Dan Smart Listener, saat ini saya berada di lajur kiri, tepatnya di depan Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Dan saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Bapak Iman Hud. Nah, seperti apa nih pengaturan arus lalu lintas ya selama perhelatan F8 dilaksanakan kurang lebih selama 5 hari ke depan. Langsung saja saya bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Bapak Iman Hud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Iman. Waalaikumsalam, selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ini tetap semangat Pak ya, untuk memberikan semangat. himbauan kepada pengguna jalan ya yang sekarang ini melintas ya di jalan penghibur Kota Makassar. Baik, mungkin sebelum kita lebih banyak lagi nih mengetahui untuk pengaturan arus lalu lintas ya selama perhelatan F8 ini digelar. Nah, mungkin untuk saat ini Pak Iman bisa memberikan sedikit gambaran dulu nih untuk informasi arus lalu lintas di seputaran jalan penghibur ini seperti apa Pak Iman? Ya, jadi Baik. perlu kami informasikan kepada khalayak pendengar setia Smart FM bahwa Anjungan Pantai Losari, jalan penghibur sampai Pasar Ikan, bahkan sampai di depan Fort Rotterdam itu biar tidak ada event, kalau sore hari atau malam hari tetap macet. Kenapa? Karena memang daerah Anjungan Pantai Losari itu memang tempat yang paling indah kalau sore, sehingga orang banyak yang melewati. Jadi tanpa harus ada kegiatan memang sudah macet ini Kota Makassar. Apalagi semenjak akses jalan ke selatan ke daerah Goa dan Takalar itu ada jalur alternatif lewat jalan Metro Tanjung Bunga melewati Jembatan Barombong. Itu luar biasa. Nah, ini kita bisa bayangkan penduduk Kota Makassar itu yang tercatat sensus penduduk itu 1,6 juta. Tapi kalau siang hari bisa sampai 1,8 juta. Nah, itu ada 200.000 itu mereka dari luar Kota Makassar. Mereka mencari pekerjaan di Kota Makassar, bekerja di Kota Makassar, sehingga terjadi kemacetan. Bahkan banyak yang bekerja di instansi pemerintah itu tinggalnya di luar Kota Makassar. Jadi baik arus masuk dan arus keluar itu cukup padat di waktu sore hari, termasuk pada saat ini. Untuk mengantisipasi kita melakukan rekayasa, ada perubahan sedikit. Jadi apa yang kami lakukan ini adalah untuk mengatasi terjadinya kemacetan. Ya, terjadi kemacetan sehingga kita mengatur rekayasa, ada ruas-ruas tertentu berubah. Jadi perlu kami sampaikan juga, bukan berarti kita menghalangi hak orang untuk ke Pantai Losari, tapi ini untuk sehingga tertib. Ya, kendala yang kita hadapi sekarang kan, kalau ada macet itu banyak pengguna jalan tidak sabar, apalagi kalau tidak ada petugas. Jadi mereka kadang-kadang mendahulukan, mereka itu tidak sabar, akhirnya mengambil jalur orang lain, akhirnya terjadi kemacetan. Ini terjadi karena tidak ada petugas dan tidak sabar. Nah, untuk itu tolong untuk diperhatikan bahwa ada beberapa ruas yang kita rekayasa sehubungan dengan adanya kegiatan. 4 kita siapkan kantong parkir itu dekat Siloam dan di CPI. Jadi mereka yang punya kendaraan roda 4 parkir di CPI nanti diantar jemput menggunakan bus. Kita siapkan bis untuk shuttle busnya. Untuk motor ada ruas-ruas. Sekarang orang banyak bertanya, ini kita bingung Pak, terlalu banyak rekayasa, kita arahkan. Jadi kalau mau ke Pantai Losari, ke Anjungan, itu aksesnya dari selatan dan dari utara. Kalau dari utara ya masuk di Sumbawa,
di Mukhtar Lutfi di ujung situ itu berhenti. Ya. Turunkan pengunjung jalan kaki ke Anjungan. Itu kan langsung aja menyeberang masuk ke Toraja Mandar. Ya. Begitupun dari selatan turunkan di CPI langsung masuk di pintu selatan. Nah, jadi kita berikan akses. Kalau mau menjemput ada jalan dari depan Katrina Bot, jalan Arif Rate ke barat masuk ke jalan Yosep Latumahina keluar ke jalan Kenari. Itu bisa ke Anjungan. Nah, dari Anjungan penghibur juga bisa lewat Maipa keluar. Yang berubah itu yang dari metro. Metro itu tidak masuk ke penghibur, langsung ke kanan, ke arah selatan, kemudian ke arah timur masuk di samping rumah jabatan wali kota. Terus ke arah Arif Rate. Itu di perempatan itu kita sistem buka tutup. Ya. Bisa ke kanan dan ke kiri. Itu sehingga lancar. Yang kedua dari arah Maipa. Dari penghibur Maipa. Itu tidak ada berubah. Tapi tidak bisa kita ke kanan. Masuk Lamodokele menuju Haji Bau. Kenapa tidak bisa? Ya karena antara jalan Maipa, kemudian jalan Loyotep Latumahina, sampai di ujung Haji Bau ada pekerjaan stakel. Ada galian. Jadi nggak bisa masuk lewat di situ kendaraan. Jadi bukan kita menghalangi. Memang tidak bisa karena ada pekerjaan IPAL. Nah, karena kalau kita paksakan pasti stagnan. Nah, begitupun sebaliknya, dari arah Maipa kita tidak bisa ke arah selatan, ke Haji Bau atau ke perempatan Jalan Durian dan Yosef. Langsung kita diarahkan belok kiri menuju ke Sultan Hasanuddin ke utara. Ya kan, ke Taman Pramuka. Yang dari Jalan Lamadu Keleng ke utara bisa ke arah barat di Jalan Datu Museng. Nah, di situ di depan kantor lurah drop off orang penumpang. Kemudian keluar di jalan Mukhtar Lutfi lagi, Jalan Ahmad Dahlan Mukhtar Lutfi, terus menuju ke penghibur. Ke utara. Jadi kita berikan jalan, ini bergerak terus. Jadi dia loop modelnya. Nah, itu rekayasanya. Makanya cuman bagi warga yang tinggal di tempat yang kita sterilkan itu boleh. Atau misalnya kita ambil contoh di antara jalan Maipa sampai ke jalan jalan Yosef Latumahina ada rumah makan, kita boleh masuk. Termasuk warga, tapi yang tidak berkepentingan tidak lewat situ. Jadi kalau mau ke arah Cendrawasih ya langsung aja masuk ke Jalan Durian ke timur, bisa langsung ke itu. Jadi ini semua. Jadi seperti itu. Jadi makanya harus diatur, kita atur dengan baik. Seperti itu. Baik, Pak Kadis, ini kan selama perhelatan F8 ini ya, ini kurang lebih 5 hari ke depan ya, dimulai dari kemarin dan itu akan puncaknya di hari Minggu nanti ya, di tanggal 11 September. Nah, untuk rekayasa sendiri nih, apakah itu sebelum dilakukan rekayasa itu ada uji coba dulu dilakukan? Ya, kita uji coba 2 kali. 2 kali. Sampai 3 kali itu sebelum hari H kita coba, kita lihat. Ya, jadi kita coba dan mencoba melihat di mana kelemahan. Jadi memang kita harus atur supaya arusnya ini bisa bergerak lancar. Ya, kemudian pada saat pelaksanaan dimulai dari kemarin begitu Pak Kadis. Ya. Ini apa saja yang perlu mungkin bisa diberi evaluasi atau seperti apa Pak? Ya, intinya kan petugas harus bisa menyampaikan dengan baik kepada pengguna jalan bahwa ini kita tidak batasi hak mereka. Tapi kita ingin bagaimana pengguna jalan itu bisa nyaman sampai ke tujuan, sampai dengan selamat seperti itu. Baik. Tentunya ya Smart Desa seperti diinformasikan tadi oleh Pak Kadis bahwa memang untuk rekayasa ini sendiri memang sudah diuji coba ya. Kemudian nih Pak Kadis untuk parkir nih ya. Nah tentu kan ini ada kendaraan roda 2 kemudian roda 4. Nah masyarakat yang ingin menyaksikan untuk F8 ini sendiri kan ini parkirnya seperti apa nih? Ya parkir roda 4 kita siapkan di samping rumah sakit Siloam, ada situ kantong parkir di Triple C, kemudian ada di Hotel Rindra kita bisa parkir di situ, kemudian ada juga di CPI. Di CPI itu. Jadi berapa lokasi nih Pak Kadis? Ada 4 titik parkir kendaraan. Nah, untuk roda 2 di mana nih? Untuk roda 2 di ruas-ruas, ada petugas PD parkir bekerjasama dengan jukir-jukir itu untuk mengatur. Dengan catatan jangan mengganggu arus lalu lintas seperti itu. Oke, untuk roda 4? Roda 4 kita siapkan di situ, ada di CPI. Di situ ada juga mobil bus yang menjemput
penumpang, karena titik jemput penumpang itu di ujung CPI. Kan ada pintu masuk sebelah selatan itu masuk ke dalam Anjungan, seperti itu. Oke, itu ya untuk titik-titik parkir. Yang tambahan lagi bahwa kami sampaikan kepada khalayak pengunjung bahwa parkir itu 5.000. 5.000. Nah, minta karcis kalau ada Memangnya selama ini seperti apa Pak ya Kadis? artinya kan ada saja keluhan dari masyarakat bahwa karcis parkir. Parkir itu harus ada karcisnya, ada petugasnya supaya tidak ada namanya pungutan liar seperti itu. Kalau pada kita tidak inginkan masyarakat terbebani. Ya. Ya, kalau tadi malam kan. ini sendiri seperti apa untuk karcis Ya parkirnya? perlu dibenahi lagi, artinya ada juga keluhan-keluhan. Tapi yang jelas kalau kita sampaikan seperti ini kan, berarti paling tidak orang paham, masyarakat paham bahwa ada parkir yang ditagih retribusinya itu ya batasnya 5.000 baik motor maupun mobil. Yang penting. Kalau yang lain berarti liar seperti itu. Makanya kita minta dari PD Parkir untuk lebih sigap mewaspadai sehingga bisa masyarakat terjamin rasa amannya. Artinya bukan masyarakat janganlah seperti itu. Mereka hanya mau beli minuman harus membayar parkir lebih mahal daripada minuman yang dibeli. Oke. Seperti itu. Jadi itu Pak Kadis ya. Untuk kendaraan roda 2 untuk tarif parkirnya itu tadi ya, 5.000. Kemudian 5.000. Roda 4 sama. Sama 5.000. Sama ya. Tadi kan kita sudah uji petik tukang parkir. Jadi informasi dari tukang parkir dari karcis yang kami temukan. Kalau untuk konfirmasi lebih jelas kan bisa di PD Parkir seperti itu. Oke, jadi jangan sampai ya kalau semamanya pada saat perhelatan F8 ini apalagi seputar Anjungan Pantai Losari itu ada yang mengenakan tarif parkir sampai Rp20.000. Ya, itu seperti pada saat mau masuk ke kondangan begitu ya Pak? Iya, artinya seperti itu. Itulah yang masyarakat keruhkan. Jadi kehadiran pemerintah itu bagaimana rasa aman. Masyarakat kan itu tidak pernah protes berapa nilai, yang penting jelas. Karena kita juga ini sebagai aparat pemerintah kan dari ujung rambut ke ujung kaki kan uang rakyat yang kita pakai. Masa kita tidak bisa memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi masyarakat ingin menikmati apa anugerah Tuhan ini Pantai Losari. Iya, baik Pak. Ini untuk beberapa personil ya yang saya lihat ini sudah mulai sepertinya sudah standby ya dari pagi gitu ya. Nah untuk personil sendiri selama ini yang diturunkan ada untuk pengaturan 415, 90 titik 415. 415 untuk personil ya. Untuk bersama dengan TNI Polri. Jadi untuk pada saat perhelatan ini sendiri itu bertambah atau bagaimana Pak Kadis? Ya pasti, ini kan jumlahnya 415 itu sudah cukup untuk meng-backup ini. Nah, di samping kita siapkan juga personil yang staff sekretariat kita siapkan untuk jaga-jaga jangan sampai ada tambahan. Ada misalnya tingkat masalahnya tinggi ya kita backup lagi. Jadi kita ada yang mobile, ada yang statis ya di tempat masing-masing di perempatan. Oke, Pak, ini selain dari adanya perhelatan F8 nih, untuk titik biasa untuk kemacetan ya di Kota Makassar ini, Pak, itu biasanya di jalan-jalan apa saja nih, Pak? Kalau di Makassar, keterlaluan itu kalau di sub tidak tahu di mana titik macet karena masyarakat sudah tahu di mana titik macet. Yang jadi persoalan bisa tidak diatasi kemacetan itu, karena kita kan terbatas di kewenangan jalan. Saya rasa kalau titik macet ya di mana ada persimpangan itu pasti situ titik macet. Lampu merah pun dianggap itu kemacetan. Jadi lampu merah 2 menit terlalu lama itu sudah macet juga. Jadi kita berharap bahwa jangan ada intersection ya. Kita usahakan dia mengalir. Jadi ambil lajur kiri-kiri terus. Jadi seperti itu. Oke, Pak Kadis, ini ada juga nih yang apa ya? Ini masukan juga nih katanya. Ini kan banyak nih IPAL galian-galian di pinggir jalan itu kan membuat macet juga. Nah ini sebenarnya seperti apa sih Pak Kadis untuk pembangunan IPAL ini, perbaikan IPAL ini? Tahu nggak berapa IPAL di Jalan Lamudukeleng, berapa jumlahnya? Kurang tahu Pak. Iya, itu ada 7 itu. Kalau 7 itu bikin macet terus dan Losip Hina berapa? Nah itu ada 6. Ya. Kemudian Jalan Durian ada 1 ya. Kalau Jalan Kakatua lebih parah lagi. Ya, jadi makanya ini kan sebenarnya bukan saling menyalahkan, tapi ya itulah faktanya. Karena itu juga kepentingan. Tapi kalau bisa koordinasinya bagus gitu kan, supaya kita juga bisa meyakinkan. Jadi masyarakat itu sebenarnya sudah paham bahwa ada macet. Cuman yang bermasalah itu kalau tidak ada petugas. Ini Makassar ini biar dibolak-balik tetap macet.
Ya. dimanapun karena memang overload jumlah kendaraan. Tapi yang jadi soalan penting adalah ketika macet, masyarakat bertanya di mana petugas-petugas tidak ada. Ya. Nah, itulah mungkin permohonan maaf saya dan kelemahan saya. Tapi kami berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat sebatas kemampuan kami. Yang sebenarnya Pak memang ada ya petugas di jam-jam tertentu ya petugas Iya, dishub ya. tapi kan yang ini diturunkan. titik kemacetan kan bertambah. Bertambah dengan berkembangnya ini kota. Ya. Ya mungkin tahun lalu mungkin titik kemacetan mungkin sekitar 15 apa 20 di persimpangan. Sekarang ini kan klaster perumahan bertambah, jumlah kendaraan bertambah. Sekarang kalau kita mau tanya penyebab kemacetan kan kendaraan. Pernah nggak dipikirkan itu jumlah kendaraan yang dijual dengan jumlah jalan yang disiapkan oleh pemerintah kota, provinsi dan nasional? Itu kan tidak, rasionya kan tidak seimbang. Rasio dan proporsionalnya kan tidak seimbang. Jadi teori apapun selalu mengatakan bahwa penyebab kemacetan itu overload jumlah kendaraan dan kedua keterbatasan. Di samping itu juga perilaku pengendara. Perilaku pengendara itu kan kecenderungannya ingin menerobos sampai di tempat tujuan. Jadi harus lebih bersabar gitu ya. Tidak, bukan sabar. Masyarakat itu harus lebih paham bahwa kemacetan itu di Kota Makassar itu disebabkan karena perilaku pengendara, termasuk parkir sembarangan. Saya rasa perlu diperhatikan juga, misalnya tidak punya tempat parkir, mobilnya banyak, akhirnya kan dia parkir di bahu jalan, di jalan-jalan kota atau di gang-gang, itu kan persoalan. Pak Kadis, ini selain ya dari adanya Makassar International Aid Forum atau F8 ini dilakukan ya. Untuk selama ini dari Dinas Perhubungan Kota Makassar sendiri, hal-hal apa saja sih yang sudah dilakukan untuk bisa mengurai kemacetan begitu Pak? Ya, salah satu inovasi seperti apa yang sudah rekayasa dilakukan, kan, Pak? rekayasa. Ya. Ya, jadi kita kan melihat, kan kita bisa lihat apa penyebabnya macet. Oh, perilaku parkir. Ya. Makanya ada aturan yang mengatur truk yang masuk di luar jam operasional, truk yang masuk di bukan jalur operasional, jadi banyak. Ada perwali yang mengatur itu. Nah, kalau aturan kita sudah bentuk, kita sudah buat, kemudian mereka tidak patuh, ya disitulah persoalan. Jadi seperti itu. Oke, kemudian Pak, ini kan tadi ya pada saat saya mengamati ya di seputar Jalan Penghibur ini, tadi ada juga saya lihat ada truk yang melintas. Nah itu bagaimana ini perlu saya berikan pengaturannya, penjelasan. Pak Jadi Kadis? dalam perwali tentang truk itu, perwali 64 ya, tahun 2013, Iya. truk yang bisa lewat itulah truk esensial dan kritikal. Contoh esensial ini yang lewat ini. Ini kendaraan bahan bakar, bahan bakar, semen. Nah, ini kita kasih dispensasi. Kenapa? Ya karena ini kan banyak konstruksi yang mau dibangun, mau bangun rumah sakit, mau bangun pasar. Nah, terus bahan pokok. Kalau orang lapar bisa tidak ditahan-tahan, belanjangan dulu, berasnya belum ada. Nah, makanya kendaraan logistik, semen dan konstruksi itu boleh lewat di jam-jam tertentu, tapi galian C dan yang lainnya tidak boleh lewat. Nah, seperti itu. Makanya itu yang harus disampaikan kepada khalayak. Jadi ini ada beberapa jenis kendaraan ya, yang tidak bisa melintas. Tapi kalau semuanya ada jenis kendaraan tertentu itu diperbolehkan melintas. Ya, itu tadi saya katakan bahwa kendaraan esensial, pengangkut bahan logistik dan konstruksi. Nah, ini untuk proyek-proyek karena di daerah itu banyak proyek mau dikerja, sedangkan bahan-bahan bakunya itu yang impor itu kan dari Kota Makassar. Tidak mungkinlah tengah malam dikirim karena pelabuhan kan terbukanya pagi. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, artinya kebutuhannya yang sifatnya esensial dan kritikal. Itu berdasarkan undang-undang seperti itu. Oke, Pak Kadis, nah selain adanya rekayasa lalu lintas yang dilakukan untuk mengurai kemacetan ya, apalagi yang memang kedepannya ini juga bisa. Termasuk petugas kami yang kurang disiplin. Kenapa Pak? Ya karena ya namanya manusia. Persoalan manusia kan itu kedisiplinan, kesadaran. Saya rasa bukan hanya di dishub saja yang tidak disiplin, ya kan? Ya kendala, ya jadi birokrasi kita kan dihadapkan dengan berbagai soalan-soal diantara malas, tidak disiplin, tidak jujur. Ini kan teori mengatakan, tapi teori itu kan berdasarkan dari penelitian. Itu ada bukunya itu namanya patologi birokrasi. Jadi mereka yang bertugas itu tidak punya
sense of belonging, sense of crisis, seolah-olah gugur kewajiban saja. Padahal mereka bertugas ini kan sehubungan dengan traffic productionnya ya, traffic attractionnya dari bangkitan dan tarikan. Jadi pasti rame pada saat ada event, pasti rame pada saat ada artis, pasti rame di saat jam 4 karena jam 4 itu sudah teduh, sudah dingin, ada sunset. Ya kalau kemudian memang kita batasi bahwa dari jam 7 pagi sampai jam 4 itu mempersiapkan loading. Nah, nanti setelah jam 4 kita sudah on fire on air ya, on air ya. Jadi mereka sudah datang belanja, sudah ada. Jadi itu seperti itu. Nah, ini seperti yang lewat ini kan juga kritikal. Namanya bahan bakar. Kapan terlambat kita suplai ke daerah, terjadi antrian panjang. Makanya dia bisa truk 10 roda tapi bisa bergerak di dalam kota pada waktu siang hari. Oke, jadi ini yang mengangkut untuk kebutuhan logistik itu bisa pokok, lewat ya. Itu, bahan pokok dan konstruksi. Ya, bahan pokok dan konstruksi itu bisa diperbolehkan lewat di pagi hari. Ya, tapi pada jalur operasional, jalur tertentu. Ada jalurnya. Di mana jalur operasional itu jalan-jalan nasional, bukan jalan-jalan kota dan jalan provinsi. Misalnya di mana Pak? Ya misalnya jalan Nusantara, jalan nasional, masuk ke jalan tol, tidak boleh. Terus kedua, ini kan jalan nasional, dia dari Goa kan lewat sini. Jalan provinsi, karena tidak mungkin dia terus dia masuk ke jalur tertentu yang kapasitas jalannya tidak mendukung. Oke, baik Pak Kadis, kita masih berbicara nih mengenai rekayasa lalu lintas ya. Nah ini ada juga yang pernah bertanya nih Pak Kadis, untuk rekayasa ini apakah diberlakukan untuk sementara waktu atau ada berapa lama atau bagaimana? Terutama untuk yang di Barombong katanya. Di Barombong kan. Kendalanya kira-kira apa di Barombong? Kita bisa jawab. Untuk yang di Barombong, ya kita jawab aja di Barombong. Kita itu pada jam tidak. Sibuk. Kendala teknis yang paling urgent di Barombong apa? Kendala teknis? Iya. Sempit ya. Ya kan jembatannya cuma satu, baru lajurnya dua. Itu teori apapun biar tidak sekolah di Disub itu semua paham. Jadi kalau Barombong mau lancar, jembatannya harus dua. Itu kan jelas. Terus kenapa ya? Karena terlambat diserahkan ke pemerintah kota. Harusnya ya provinsi punya jalan dulu, dibuat jembatan dua. Ini kan tidak. Nanti diserahkan dua. Jadi pemerintah kota juga dianggap bukan tidak serius karena kan baru diserahkan ke pemerintah kota itu jalan Barombong. Jadi untuk rekayasa lalu lintas. Ya makanya kita menunggu dengan anggaran membangun jembatan itu tidak simsalabim langsung jadi, butuh perencanaan, butuh biaya. Bangun jembatan itu bukan waktu yang singkat bukan, gitu ya. Dan biaya yang sedikit, harus perencanaan. Jadi itu mengantisipasi itu rekayasa. Makanya bagi para penghuni daerah Kacia itu, jalan Barombong itu ya harus paham untuk sistem buka tutup. Tutupnya jam 7 sampai jam 9, jam 4 sore sampai jam 6. Setelah itu bisa lewat. Itu sampai kapan Pak Kadis? Ya itu kalau itu seterusnya. Tidak ada masa berlakunya atau bagaimana? Tadi kan ada masa berlakunya. Sekarang itu namanya buka tutup, ada enggak masa berlakunya buka tutup? Ya namanya buka tutup kan masa ditutup terus. Jadi buka tutupnya itu jam 7 sampai jam 9. Kemudian kalau sore jam 4. Kenapa? Sekarang kalau saya tanya, kenapa jam 7 sampai jam 9 ditutup? Ya, karena jam 7 itu jam puncak namanya peak hours gitu loh. Kalau jam 4 sore kan juga peak hours, orang keluar dari kota Makassar. Itu yang saya maksud. Jadi logikanya ini harus dipahami sama semua orang. Jadi tugas kita berdiskusi ini supaya membuka pikiran, supaya argumentasinya sama. Landasan berpikirnya itu sama, supaya tidak ada ego sektoral, kemudian merasa lebih hebat. Ini tidak ada kita punya kepentingan, karena itu penyebabnya. Jadi itu ya harus ada kesadaran gitu kesadaran. Kesadaran, jadi kesadaran intelektual dan berpikir yang rasional, melihat secara objektif. Kesadaran berlalu lintas ya. Ya harus jadi filosofinya di situ. Baik, kita break dulu untuk sesaat ya Pak Kadis. Dan Smart Listeners, kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi untuk WhatsApp ya di 0811 46 10 11 dan juga untuk channel YouTube Smart FM Makassar. Anda kami nantikan dan tentunya saya masih bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar Bapak Iman Hud. Tentunya Anda jangan kemana-mana, kita akan kembali lanjutkan sesaat lagi.
Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih ya di lajur kiri, tepatnya di Jalan Penghibur Kota Makassar, depan Rumah Sakit Stella Maris, dan kita masih ada di Anjungan Patelosari, Makassar ya. Baik, kita masih lanjut lagi nih Pak Kadis ya. Seperti yang diinformasikan ya, kalau saya lihat untuk saat ini sepertinya dari anggota dari Pak Disub ini, Pak Kadisub ini kayaknya masih ragu-ragu Pak untuk melakukan rekayasa ataupun tutup jalan ini Pak. Ya, memang Kenapa sih? ya Ya. kita lihat ini mereka kan ya mungkin karena integritas masih kurang ya. Ini kan terlihat aja misalnya di depan ini Oke. seharusnya kan dia sudah paham ada mobil yang parkir tidak benar harus dia tegur. Jadi sense-nya itu belum ada. Oke. Terus keberanian karena dia tidak yakin terhadap perintah pimpinan. Jadi saya berharap Pak Sekretaris, Kepala Bidang itu bisa membina anggotanya untuk lebih konsisten. Karena kalau mereka ragu-ragu, masyarakat juga ragu-ragu. Ya. Jadi ada titik-titik. Jadi begini, tanggung jawab itu dari dalam gitu loh. Kalau diberikan tanggung jawab untuk mengawasi persimpangan, Ya. jangan berpikir gugur kewajiban. Kalau sudah ada pimpinan yang lihat, selesai tidak. Kamu berbuat itu disaksikan sama malaikat dan Tuhan. Ya untuk urusan rezeki itu urusannya Tuhan. Jadi kalau diberikan tanggung jawab, sungguh-sungguh dikerjakan. Oke. Jangan meninggalkan tempat tugas. Ini masih kita alami. Ya mungkin saya akan berpikir bagaimana membina mereka ini untuk apa namanya ya, untuk wataknya itu. Jadi semacam kawah candra di muka gitu. Untuk memberikan pemahaman bahwa kamu sebagai aparatur sipil negara Oke. harus paham. Ya, harus paham untuk ya contoh ini kan seperti ini. Kan kita sudah kasih barier tapi mereka nerobos. Ini kan contoh. Ini perilaku yang tidak bisa dicontoh Tidak seperti bisa ini. dicontoh. Dia nabrak itu kan. Itu kan contoh seperti itu. Kita sudah kasih batasan jadi Tetap ya, dilewati. ya, ini kan sebenarnya biar ya artinya ya mungkin dia pikir tempat zigzag ya dia pakai latihan. Ini gambaran seperti jadi ini. memang harus ada kesadaran gitu ya. Ya, kesadaran. Oke. Nah. Baik Pak Kadis, ini untuk rekayasa untuk tutup jalan ini sudah mulai dilakukan ya. Mungkin bisa diinformasikan seputar jalan penghibur nih. Jadi seputar penghibur Oke. ya ini kita arahkan untuk patuh pada aturan. Jadi kita akan gembok juga kalau ada mobil yang seenaknya parkir. Ini karena kita sudah umumkan sebelumnya. Iya. Ketiga bahwa saya menggembok, saya mengangkat motor untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberi contoh. Karena ini kan sebagian besar aparatur sipil negara yang bertugas di sini. Kalau kita aparatur sipil negara tidak paham dengan apa tugasnya di sub, apa tugasnya yang lain, Oke. bagaimana masyarakat bisa menilai kita? Ini kan seperti ini. Kita harus yang beri contoh. Saya saja yang mungkin kadisub, saya nggak mau parkir di sebelah kiri, saya parkirnya di sebelah kanan. Kenapa? Karena kita memberi contoh. Ya. Sekarang itu susah yang memberi contoh. Kalau mengucapkan contoh sih susah. Kalau kita keluar-keluar bicara sama orang, tapi perilakunya kita juga ya seperti saya. Makanya saya sampaikan. Oke. Saya sebagai pimpinan ingin menunjukkan bahwa saya bekerja bersama-sama. Oke. Baik. Anggota juga harus diberikan juga untuk kita lebih demokrasi. Apa kendala? Nah, misalnya kita sudah siapkan, tapi kalau kita sudah berikan mereka punya hak, kemudian dia mengabaikan kewajibannya, berarti something wrong about this. Jadi this perlu man. pembinaan gitu ya. Perlu this one, pembinaan ya. Ya perlu Baik. dibina. Jadi harus dibina untuk mereka paham tugasnya dan jangan ragu. Ketika ada perintah pimpinan mengatakan tutup ya tutup, jangan lagi tawar menawar, ini bisa nggak dibuka, tidak usah. Kenapa? Supaya konsisten, karena masyarakat juga paham, yang penting kita hadir. Baik, jadi itu segera dilakukan. Ya, harus begitu segera. Ya. Baik, Pak Kadis, kita terbatas durasi Ya, kita. terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Sama-sama. ngobrol-ngobrol santainya di sore hari ini, dan selamat bertugas kembali Pak Kadis ya. Baik, dan Smart Listener, demikian perbincangan saya bersama Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Bapak Iman Hud. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis, silakan lanjutkan tugasnya ya, apalagi di ajang event F8 ini untuk 5 hari ke depan ya. Baik, Smart Listeners, demikian perbincangan saya bersama Bapak Iman Hud, dan kita akan break untuk sesaat, dan Smart Listeners tetap bersama kami.